Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Jamaah sekalian, semoga siapapun yang hadir di sini oleh Allah langkah-langkahnya menjadi pemberat amal soleh kelak di akhirat, kemudian diberkahi keluarganya, diberkahi rizkinya, dimudahkan segala urusan-urusannya, dilunaskan hutang-hutangnya, dan semoga oleh Allah kita semua kelak dikumpulkan di surga bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita rindukan dan kita cintai. Jemaah sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada malam kali ini kita akan membahas tema, saya pikir ini tema yang diulang-ulang tapi insya Allah isinya berbeda ya bila waktu berakhir. Kenapa tema ini harus kita ulang? Karena memang kita diminta oleh Rasulullah SAW harus selalu ingat bahwa waktu yang kita miliki pasti akan berakhir. Nggih. Coba Bapak Ibu rasakan, nggih. Jamaah sekalian rasakan. Apa sih penyebab kalau kita sholat nggak khusyuk? Ada yang tahu? Pengin nggak kita kalau sholat khusyuk? Pengin nggak? Pengin ya, Pak, Bu. Kalau sholatnya pengin khusyuk, ketika kita mulai takbiratul ihram, kita ingat barangkali itu sholat terakhir kita. Jenengan kalau Allahu Akbar, kita membayangkan itu sholat terakhir saya ini. Kita insya Allah khusyuk banget, nikmat banget. Terus saking nikmatnya pengen nambah, pakai apa? Sholat sunnah. Itu yang sholatnya nggak sunnah itu biasanya ketika sholat nggak eling mati gitu, ya kan? Saya yakin ya, kalau antum ingat dengan kematian, pasti antum nambah dengan sholat sunnah. Dan nikmat sekali sholat itu. Nih, tak kasih ya resep biar sholat terasa nih nikmat dan khusyuk. Ya, kenapa? Karena ini adalah dari Rasul. Resep ini bukan dari saya, dari Rasulullah. Ayo kita baca bareng-bareng hadisnya ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini teorinya sederhana tentang sholat khusyuk ya. Itu ada buku tentang sholat khusyuk, tebelnya segini. Ada yang punya bukunya? Saya punya buku 3 jilid tentang sholat khusyuk. Nggak khatam sampai sekarang, udah berapa tahun. Ini paling sederhana Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ingin sholatnya khusyuk, apa? Kita ingat bahwa sholat kita hari ini barangkali sholat yang terakhir. Insya Allah khusyuk. Bahkan nikmat, bisa nangis, pengen nambah lagi dengan sholat sunnah. Gitu. Siap praktekan? Siap ya? Kenapa? Ini Rasulullah nih. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami ya,
Uzkurul mauta. Tirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Uzkurul mauta fi sholatika fa inna ar-rijalu ida dzakarol al-mauta fi sholatihi faharri ayyahsana sholatahu wasalli sholata rijalin la yadunnu annahu yusolli sholatan ghairaha. Nah, ini artinya ya. Kalau dia nggak usah ditirukan. Ingatlah kematian dalam sholatmu, karena jika seseorang mengingat kematian dalam sholatnya, maka ia akan memperbagus sholatnya. Sholatnya tuh jadi bagus, jadi nikmat, jadi khusyuk, ya, nggak kesusu, ya. Kan banyak orang yang sholatnya kesusu, bendang bar, ya, sholat apaan ya? Ya, sholatlah seperti sholatnya orang yang tidak menyangka bahwa masih punya kesempatan melakukan sholat yang lainnya. Bisa jadi setelah ini saya nggak sholat lagi, ini sholat terakhir saya. Ini Pak, saya peras buku itu 3 jilid. Ternyata ada di hadis ini. Jadi jenengan nggak usah baca bukunya Pak. Saya aja nggak katam-katam, ya. Saya nggak katam-katam Pak. Saya baca hadis ini langsung dapat. Oh ini sholat kalau pengen khusyuk, apa kita rasakan ini sholat kita yang terakhir. Itu. Nah, inilah pentingnya Bapak Ibu sekalian, orang yang dia mengingat Allah, mengingat bahwa dia bakal wafat, dia hidupnya lebih khusyuk. Bahwa waktunya itu akan berakhir, dia akan lebih khusyuk kalau ibadah. Ya, kalau sedekah itu swakeh Pak. Ya, FKM ini kadang-kadang strateginya kurang ya untuk muslimin. Kemudian diingat kematian sebelum sedekah itu, wakeh mesti langsung 1 juta. Ya, apa? Nah, tapi gini Bapak Ibu sekalian, ya, ini ada ulama yang mengatakan begini. Salah satu kasih sayang Allah kepada kita itu Allah nggak ngasih kabar kapan jenengan dan saya itu mati. Ini kasih sayang ternyata Pak, Bu. Kasih sayang dari Allah itu Allah nggak ngasih tahu kapan kita matinya. Umurnya sampean pinten itu nggak dikasih tahu sama Allah. Ini nyata kasih sayang dari Allah. Pak, Bu, bayangkan kalau jenengan itu tahu matinya kapan. Ini kata ulama bilang gini, pasti Anda akan jadi gila. Bener nggak? Bener Pak. Sing jomblo-jomblo ra sudah nikah, ya kan? Siapa? Ya. Jomblo kayak Rizal kayak. Ra sudah nikah. Oh kelingan mati, mah mati gue pun nikah gitu. Ya kan? Ya. Kita tuh kalau dikasih tahu kapan kita mati, kata seorang ulama, bisa gila kita itu. Maka suatu kasih sayang Allah itu nggak dikasih tahu Pak kita matinya kapan, gitu ya. Jadi disangka kalau kita tahu matinya kapan itu tenang Pak, justru nggak tenang. Ya, salah satu contohnya adalah ayahanda saya, bukan nggak tenang ya. Bapak saya itu, masya Allah, beliau itu punya firasat. Wafat itu 3 tahun sebelum beliau meninggal. Meninggalnya masih muda Pak, usia 55 tahun. 55 tahun nih. 55 ini kan muda banget. Ya, sangat muda. Beliau itu 3 tahun sebelum wafat dikasih firasat oleh Allah lewat mimpi. Mimpinya mau bepergian Pak, bawa 2 koper gede. Itu pas dibuka kosong. Itu dibuka kosong. Ini Bapak kalau ngimpi belum tentu ya. Karena orang-orang itu punya tafsir sendiri ya. Tapi Bapak saya mengatakan ini tafsirnya adalah saya sebentar lagi kembali sama Allah dan disuruh cari bekal. Gitu. Jadi Bapak saya itu dikasih tahu. Jadi kerjaannya tiap hari itu jangan heran Pak.
Zikirnya bapak saya itu dari ba'da isya sampai subuh. Gitu. Kenapa? Karena tahu bakal punya tafsir ya, bukan bakal tahu. Beliau punya tafsir, beliau ini Mahmud banget sama Allah. Jadi kan mungkin akan seperti itu, rasido kerja gitu kan, zikir terus gitu. Ya. Ya. Ini salah satu kasih sayang Allah itu ya, tetapi begini Bapak Ibu sekalian. Meskipun kita tidak tahu kapan kita itu kembali kepada Allah ya, tetapi ya, tetap jangan tertipu oleh umur, jangan tertipu oleh kesehatan, karena kematian itu tidak ada hubungannya dengan kesehatan dan usia. Orang bayi meninggal ada, anak SD meninggal ada, anak SMP meninggal ada, SMA meninggal ada, nggak ada hubungannya dengan usia. Apalagi yang udah sepuh, udah pasti ya Pak ya, gitu. Yang 6 aja ada yang meninggal, apalagi yang sepuh gitu. Nah, yang kemarin sehat gitu, tahu-tahu meninggal ada, gitu ya. Sehingga harapan kita Bapak-bapak sekalian, Pak, orang lahir itu caranya cuma satu. Apa itu? Keluar dari rahim seorang ibu. Cuma satu cara orang lahir, keluar rahim dari seorang ibu. Kecuali Sun Gokong Pak ya, itu dari batu. Ya. Ya, ini guyon sedikit ya. Sun Gokong dari batu, tapi itu kan dongeng ya. Kalau manusia itu cara lahirnya satu, dari seorang ibu. Tapi cara dia menjemput kematian itu macam-macam Pak. Gitu. Yeah. Ada yang menjemput kematian, Masya Allah, ketika baca Quran. Itu ada nggak? Ada, videonya banyak. Ada ketika ngisi pengajian, gitu kan. Nah, ini saya ketika pertama semangat duduk, ada loh Pak pengajian. YouTube-nya ada nggak? Ada. Ya. Ada yang ketika sujud ngimami sholat, kayak Ustadz Zainal ini, gitu kan, sujud ngangkat-ngangkat ternyata wafat, ya, Masya Allah, amin ya, ya, jangan takut Pak, malah amin, jenengan itu, ya, lagi baca Quran, amin Pak, angel loh Pak, meninggal lagi baca Quran ya angel Pak, mau meninggal kira iso milih Pak, betul nggak? Lagi sholat sujud, wafat nggak? Alhamdulillah, amin. Ya. Ada yang datang ke pengajian wafat, Allahumma amin. Masya Allah Pak, jangan sampai yang sebaliknya daripada itu ya. Naudzubillah, ada yang lagi mabuk, naudzubillah ya. Ada yang guys gitulah, banyak maksiat itu, naudzubillah. Ada yang ketika menyebut kematian lewat kecelakaan ya, ada yang tertimpa, ada yang macam-macam. Kematian itu datang dengan cara macam-macam. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala wafat ketika melakukan amal soleh. Allahumma amin. Ya. Syukur-syukur lagi jihad di Gaza gitu. Ya, Ustadz Zainal. Ya. Nanti disangka radikal nih ya. Ya pokoknya kita wafat dalam keadaan amal soleh. Ya. Amin. Allahumma amin. Nah, banyak cara, dan kita berharap Allah memanggil kita dengan cara yang terbaik dan paling dicintai. Nah, karena apa? Karena salah satu ciri dari orang yang husnul khotimah itu ketika melakukan amal soleh. Ya. Karena innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung ujungnya. Pak, jenengan saiki rajin ngaji, tapi menjelang wafat kok nggak ngaji, naudzubillah. Karena dihitungnya apa? Innamal amalu bil khawatim. Amal itu tergantung ujungnya. Ujungnya itulah yang jadi parameter terakhir. Makanya besok ini 2 bulan lagi puasa Pak. Oke? Jangan sampai ketika di akhir puasa kita malah nggak ke masjid. Kan gitu ya. Biasanya kalau tarawih ramenya di mana? Di awal. Di akhir sepi, babak penyisian, ya kan, putaran terakhir. Padahal innamal a'malu bil khawatim, tergantung
ujungnya husnul khotimah atau su'ul khotimah. Naudzubillah. Ya. Makanya Nabi itu ketika di akhir Ramadan, wah ini belum apa-apa sudah ya pas Ramadan. Tapi ini peringatan biar kita nggak rugi ya, karena itu. Maka Rasulullah itu 10 hari terakhir justru itikaf seharian di masjid gitu ya. Ya. Kemudian Bapak sekalian, itulah kenapa ini saya ingin mengingatkan, ini manajemen kematian ya. Manajemen kematian. Biar jenengan sama saya ini matinya mati enak. Betul apa? Betul nggak? Jangan cuma nyari hidup enak, tapi juga mati enak. Pokoknya hidupnya enak, matinya enak. Betul Pak? Ya. Amin Allahumma amin. Kan begitu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Hidupnya enak, hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Matinya juga enak. Apa itu? Salah satunya Bapak Ibu sekalian, beruntunglah orang yang amalnya masih hidup ketika dia sudah wafat. Coba Bapak-bapak sudah ada yang punya amal yang hidup nggak? Apa itu? Amal jariah, wakaf. Nah, ini ada FKAM, wakaf apa aja, langsung aja. Ya, buat sumur bareng-bareng, ikut, ya. Buat TPQ bareng-bareng ikut. Ya. Kan biasanya begitu Pak. Buat masjid 1 meter 100.000 ikut Pak. Yang gaya masjid dewe angel. Betul nggak? Pirang miliar. Ikut rakyatan 1.000. Sehingga ketika kita wafat amal kita terus hidup. Ini manajemen kematian Pak. Jadi jenengan besok ketika di padang masyar gitu ya, pahalanya wakil banget kok ndi gara-gara wakaf 100.000, tapi masjid itu umurnya ratusan tahun, ya kan, mengalir semua ke jenengan itu selama ratusan tahun. Orang sholat, orang ngaji, orang baca Quran, orang belajar TPQ, ngalir ke jenengan 24 jam selama ratusan tahun. Nah ini pertanyaannya, jenengan udah punya belum wakaf? Wakaf banyak, buat sumur, buat wakaf Quran juga bisa. Ya itu lembaga-lembaga tahfidz udahlah. Ustaz, ini jangan nyumbang buat beli Quran, saya nyumbang 5. Ya. Ya semakin banyak semakin baik ya. Nah, itu. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita jangan meremehkan yang namanya kematian. Jangan meremehkan namanya akhirat. Akhirat ini sekarang kayak dongeng, betul nggak Pak Bu? Kayak dongeng. Di sana ada telaga Haud, ya kan? Telaganya Rasulullah, di mana umat beriman dipanggil sama Rasulullah, gitu kan? Ya, tal. Besok di akhirat pakainya bahasa Arab Pak. Ya, belajar dari sekarang. Tapi insya Allah besok bisa sendiri saya. Tapi ada yang bilang gini, Ustaz saya bilang gini, ciri ahli surga itu menyukai suasana surgawi. Ya, ini ada di hadis Nawawi ini ada. Ya. Ada yang tanya, ya Rasulullah, kalau besok di akhirat, kalau Allah sudah menakdirkan ahli surga itu siapa, ahli neraka siapa, si fulan, lalu buat apa kami ngaji, buat apa kami ibadah, gitu kan? Wong sudah ada takdirnya. Rasulullah mengatakan, iya, nanti ahli surga itu cirinya suka amalan ahli surga. Ahli neraka suka amalan ahli neraka. Udah kelihatan Pak ciri-cirinya Pak di dunia itu. Ya, mereka memenuhi takdirnya sendiri gitu. Dan insya Allah kita sendiri suka ngaji adalah orang yang suka dengan surga. Dan semoga jadi ahli surga. Allahumma amin. Ya. Nah, salah satunya tadi kita, oh surga ternyata pakai bahasa Arab. Walaupun ada yang mengatakan hadis ini doif ya, skak popo ya. Kita belajar bahasa Arab, kenapa? Kita niatkan karena cinta sama Rasulullah. Rasulullah itu kalau ngomong kayak bahasa Arab, nggak pakai bahasa Jawa. Maka kita niatkan, saking cintanya sama Rasulullah, kita pingin ngomong kayak Rasulullah. Walaupun cuma anak antum gitu ya. Ya, antum gimana kabarnya? Oh, anak alhamdulillah baik gitu. Itu niatkan meniru Rasulullah. Walaupun cuma anak antum, ya kan, dapat pahala akhirnya. Ya kan, karena cinta sama Nabi
Saya kalau bilang saya ana, ya bilang kamu antum gitu. Ini karena cinta sama Nabi. Itu Pak, makanya teman-teman yang ngaji itu suka bilang gitu, anak antum, ya taunya itu ya nggak apa-apa gitu kan, berpahala insyaallah. Ya. Terus kemudian bagus sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tadi ya, ini seni kematian. Besok sehingga jenengan kalau besok itu ketika dijemput oleh malaikat Israel, jenengan tersenyum. Ingat masjid sana itu yang buat saya. Raketang cuman 5 meter gitu kan, ya kan? Pondok kana itu saya ikut buat, raketang cuma 2 meter. Wah, sumur kono aku urunan 500.000. Wah, jadi jemput malaikat Israel kita udah tenang. Alhamdulillah saya masih punya bekal di akhirat yang terus mengalir. Gitu Pak. Oke. Kamu ada program ya kayak gitu ya. Insyaallah. Ya. Ini. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian, ya, perlu diingat nih, ini perlu diingat. Sepanjang apapun usia seseorang, mau 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, 200 tahun, ujungnya tetap akan digendong di atas keranda. Nih. Ingat ya, sepanjang apapun usianya. Wah, orangnya ini tentara nih, badannya seger, sterek. Ada Pak yang saya punya tetangga Pak, udah tua Pak, udah sepuh, mantan tentara, wah seger, wajahnya seger, tetap akan meninggal juga, ya, tetap dibawa keranda besoknya itu. Ya. Saya yang kayak begini gitu ya, ya Allah, alam Allah juga di keranda Pak, medeni memang. Ya. Kalau mikir ini medeni, tapi ini kan sesuatu yang apa? Sudah pasti datang dan kita harus punya seninya begitu. Ya. Tidak tulul amal. Apa itu namanya tulul? Panjang angan-angan. Seakan kita hidup 1000 tahun lagi, gitu. Ya, kita kembali sama Allah. Dan jenengan harus tahu Pak, saya punya tetangga Pak, masya Allah, ibu-ibu, mbah-mbah, usia 80 tahun Pak. Mbah-mbah usia berapa? 80 tahun. Udah nggak punya teman Pak. Temannya udah meninggal semua. Sudah pikun. Terus kalau dia ngomong sama orang udah gak nyambung, beda generasi gitu. Lah wong saja kalau ngomong sama anak-anak SMP sudah beda generasi gak nyambung ya, apalagi usia 80 tahun. Jadi usia panjang pun juga kalau terlalu panjang itu juga gak nyambung Pak gitu. Ya Allah udah ngasih kita itu udah nikmat lah, berapapun Allah kasih gitu ya. Terlalu panjang pun menawa koncone kan ya gak penak gitu. Konco ngopi gak ada yang diajak ngomong gitu, ya kan? Ini ya. Jadi harus persiapan Pak ya. Nih. Kenapa? Ini yang bilang Rasulullah SAW. Rasulullah tanya, ya Rasulullah siapakah orang yang paling cerdas? Rasulullah nggak bilang Einstein, enggak, ya kan? Rasulullah nggak bilang B.J. Habibie, enggak, ya. Yang dikatakan Rasulullah orang yang paling cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan akhiratnya, gitu. Cerdas Pak, ya, mempersiapkan akhiratnya. Jadi kalau ada orang nggak mempersiapkan akhiratnya, berarti mafhum mukhalafahnya, kebalikannya adalah nggak cerdas, bodoh. Jenengan dan saya ini kalau nggak mempersiapkan akhirat kita, kata Rasulullah, bodoh, ya, tidak cerdas. Kenapa? Karena hidup di akhirat itu selama-lamanya, abadan abada. Selama-lamanya nggak terbatas. Kalau sampai di akhirat kita yang hidupnya selama-lamanya nggak bahagia, kan bodoh Pak. Ya kan? Nggak disiapkan maksudnya, nggak disiapkan kan bodoh. Tapi kalau disiapkan, ini pinter nih. Untuk kehidupan yang begitu lama, selama-lamanya dia persiapkan, pinter ini. Kenapa Pak, Bu? Ada yang pernah belajar matematika ya? Tahu nggak? Bilangan apapun kalau dibagi tidak terhingga, berapa jumlahnya? 0. Ya. Bilangan apapun kalau dibagi tidak terhingga itu 0. Paham ya Bu ya? HP ini dibagi 2 tambah kecil atau tambah besar? Tambah kecil. Dibagi 5 tambah kecil atau tambah besar? Tambah kecil lagi. Dibagi 100 tambah kecil atau tambah besar?
Lah ini dibagi tidak terhingga, nol. Jadi berapapun usia kita dibandingkan dengan akhirat, nol. Kehidupan dunia itu nol. Walaupun kita 1000 tahun itu nol, karena di akhirat tidak terhingga. Siapa yang usia 1000 tahun? Ada ya? Siapa? Adam alaihissalam, hampir 1000 tahun, 900 sekian. Dibandingkan akhirat, nol. Ya, itu. Makanya ini cerdas nih orang yang mempersiapkan. Dan kematian ini, Bu, Pak, adalah nasihat. Nasihat yang pertama apa? Dengan kematian, ternyata harta yang selama ini dikumpulkan dibawa ke kuburan nggak, Pak, Bu? Enggak. Mobilnya dikubur nggak sama yang mati? Enggak. Kolam renangnya dibawa nggak? Enggak. Ini nasihatnya. Yang dibawa apa? Amal. Yang dibawa jenengan dan saya adalah amal. Rugi nggak? Kita capek gitu, 24 jam dari pagi sampai malam, habis cari dunia, tapi ujung-ujungnya nggak dibawa, ya kan? Atau kita cari dunia, tapi niatnya nggak karena Allah. Boleh Pak kerja, Pak, Bapak ini tugasnya harus bekerja untuk membahagiakan anak istri. Niatkan karena Allah sehingga nggak sia-sia. Ini satu. Ya. Jadi ternyata yang namanya harta yang dikumpul-kumpul itu nggak dibawa. Terus yang kedua, ternyata miskin itu Bapak Ibu sekalian, itu sementara. Kalau udah meninggal udah nggak miskin lagi, Pak. Betul nggak? Jadi jenengan yang di dunia ini kok oleh Allah tidak dibageni dunia yang banyak, santai Pak, sementara itu. Makanya ada ulama mengatakan begini, ya, dia mengambil hadis Nabi, ya, jadilah engkau seorang musafir, ya, kun ka'anaka goriban, jadilah engkau orang asing, au abiris sabil, atau orang yang melakukan perjalanan yang jauh, gitu. Yang namanya orang melakukan perjalanan, Pak, ya, saat perjalanan masih jauh, bukan sini tujuan saya. Saya sih cuma mandek kesel, ya, kesel nyupir kalau bahasa kita, ya, kalau pakai mobil atau pakai motor. Tapi sini bukan perjalanan kita. Saya masih sana, ujung saya, kampung saya di sana. Itu yang namanya musafir itu nggak bakal, Pak, berlomba-lomba kekayaan dengan penduduk setempat. Paham enggak? Saya mampir ke tempatnya Ustaz Zainal, terus saya berlomba-lomba kaya, ngapain? Oh, ini bukan kampung saya cuma lewat, gitu. Kampung kita di mana, Pak? Akhirat. Insya Allah di surga, ya. Nggak usah berlomba-lomba dengan penduduk asli dunia ini, ya. Kan ada penduduk asli dunia yang merasa punya dunia, ya wes, dunia PO, ya. Ya, tempat saya di sana. Ayam, Pak, kita, Pak, nggak usah berlomba-lomba. Kalau musafir itu cuma butuh apa, Pak? Kalau mandek butuh apa, Pak? Bekal. Kalau mampir tuh hanya butuh bekal, ya. Mandek ning Indomaret, ya, tuku Aqua, ya, Aqua produk Yahudi, Pak. Oh. Air mineral. Wah, ini suka gak disomasi sama Aqua, ya. Cuman air mineral, roti, udah gitu, sak cukupe. Ngopi-ngopi kalau Ustaz Zainal gitu kan, golek angkringan gitu, gitu. Setelah itu pergi lagi, gitu, Pak. Jenengan jangan keliru. Jenengan kalau berhentinya terlalu lama, terus berlomba-lomba dengan penduduk setempat, keliru. Jenengan itu adalah, kata Rasulullah, seorang musafir. Tempat kita adalah di akhirat. Yang penting perbanyak bekal agar kita nyampe, gitu, ya.
bekal boleh, bekal yang banyak gitu kan, biar di jalan nyaman gitu kan. Bawa mobil, minuman 1 krat gitu kan, bekalnya banyak, ya kan, kayak gitu. Nah ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini yang selanjutnya adalah Bapak Ibu, kematian itu tidak menunggu kita taubat. Kematian tidak pernah menunggu kita taubat. Malaikat Israel nunggu nih, yang tobat nunggu tak pateni, masa gitu ya? Enggak. Ya. Makanya ada yang su'ul khotimah, nggak sempat tobat mati. Ya. Dan malaikat Israel itu nggak nunggu kita apa Pak, Bu? Tidak nunggu kita tobat. Makanya sambil nunggu kematian kita tobat dulu. Betul Pak? Gitu gitu. Kematian nggak nungguin kita, nunggu kita jadi soleh dulu baru kita mati, nggak nunggu. Tapi sebelum kita mati, kita menunggu kematian sambil jadi orang soleh, jadi orang tobat. Setobat-tobatnya taubatan nasuha, gitu. Ya. Sehingga insya Allah ini seni menjemput kematian. Kematian kan jadi indah. Ya. Pas tobat, ya tobat itu nggak harus tiap hari Pak. Tobat itu nggak momentum tertentu, tiap hari tobat. Dan Allah menjanjikan orang yang bertobat itu Pak, cuman ya sudah sampaikan, Allah perbanyak rezekinya, perbanyak anaknya, dibuat subur lahannya, dibuat nggak kekeringan karena hujan dikasih oleh Allah. Ini ahlu taubat. Ya, tiap hari kita tobat sambil menunggu kematian. Sehingga pas mereka datang ke kita, wih, dosanya serawono, Masya Allah, nikmat nggak Pak? Nikmat. Karena kita tobat tiap hari. Gitu. Astagfirullah, 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 ya Allah, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ucapkan itu Pak terus. Dan itu Pak yang bilang Allah Pak, bukan saya. Itu penarik rezeki Pak. Jenengan kalau rajin tobat, narik rezeki. Rezeki yang berkah halal. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Jadi kita jangan bengong, kalau naik motor bengong gitu. Sambil istighfar Pak, astagfirullah, sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu Pak, kita menunggu kematian yang indah kayak begitu. Sampai kan ada ulama dalam sebuah kitab yang mengatakan, engkau itu sakarat. Ya, engkau sekarat dalam sesuai dengan kondisi lisanmu. Jadi kalau kita lisannya sering zikir Pak, sakaratul mautnya zikir, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau nggak pernah angel Pak ngucap ini. Fir'aun itu ketika dia tenggelam di Laut Merah itu mau mengucapkan syahadat, langsung dibungkam sama malaikat Jibril mulutnya. Ya. Terbungkam. Orang-orang itu nggak biasa zikir, maka biasa kita zikir. Sehingga ketika kita zikir, kita banyak sholawat, kita banyak istighfar, ada kebahagiaan ketika wafat. Saya akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya, karena Rasulullah dalam sebuah hadis, orang Rasulullah dengan orang yang baik sholawat jaraknya sangat dekat di akhirat. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sehingga ini ada nasihat dari Imam Syafi'i tentang kematian. Ya. Beliau mengatakan, jadilah akhirat itu ada dalam hatimu. Hatinya ini Pak, isinya akhirat. Dan jadikanlah dunia itu ada di tanganmu. Dunia itu jangan dibawa ke hati Pak, tapi di tangan. Kalau tangan itu uculnya gampang, nggak sedekah, ya kan. Tapi kalau dibawa ke hati, angel Pak, udah. Kalau hati ini udah isinya dunia, angel. Isinya akhirat. Kalau dibedah dadanya, isinya akhirat. Mengharap akhirat, mengharap kenikmatan akhirat, mengharapkan ridho Allah. Akhirat itu maksudnya mengharap ridho Allah. Manusia yang ukhrawi, udah itu. Ya. Sehingga ada perkataan begini, Mak. Orang-orang bodoh, orang-orang awam itu menghadap Allah itu ketika dia mati. Menghadap Allah ketika dia
mati. Tapi orang yang pintar, ya, dia sudah menghadap Allah ketika dia hidup. Paham enggak Pak maksudnya? Nggak perlu nunggu mati. Kita sebelum mati sudah sering menghadap Allah, sholat, ya kan, sholat malam, menghadap kita ke Allah. Tapi orang-orang bodoh, orang-orang jahil itu baru menghadap Allahnya ketika mati. Kita jangan nunggu mati untuk menghadap Allah. Tiap hari kita menghadap Allah. Tiap hari kita doa, tiap hari kita zikir. Ya. Biasakan lisan kita zikir. Biar gampang ngerasa nih. Oh, kalau kita tuh jarang zikir, gampang banget ngerasa nih orang itu. Ya kan? Nggih, ibu-ibu nggih. Nggak tahu kenapa ngerasa nih identik dengan ibu-ibu ya. Padahal pada wae Bu, bapak-bapak ki sering ngerasa nih. Tapi ibu-ibu lebih parah. Sekarang saya belum mendengar, kayak begitunya ya Allah. Gitu. Ya, kayak bapak-bapak kan ngerasa ini tidak terlalu kejam gitu loh ya. Ini. Nah, dan satu lagi Pak, ini kata Imam Syafi'i ya. Jadikan akhirat itu di dalam hatimu. Hatinya ini sana akhirat. Rano dunia, dibuka dunia rano. Ya. Tangannya lah ini baru nih tangannya nih. Fisiknya memang untuk dunia, tetapi hatinya untuk akhirat. Terus kata Imam Syafi'i dengan kalimat yang kedua, dan jadikanlah kematian itu ada di pelupuk matamu. Pelupuk mata. Seakan-akan dekat banget gitu. Ya. Dekat, nggak tahu kapan ya, tapi dekat gitu. Ya. Ini kata Imam Syafi'i. Masya Allah, Imam Syafi'i itu luar biasa. Dahsyat ya. Ini. Terus kemudian dan satu lagi Pak, ini manajemen buat kita ya, kematian itu adalah jembatan bagi orang yang menyintai dengan yang dicintai. Jadi kematian itu adalah jembatan kita bertemu dengan Allah, zat yang kita cintai. Makanya perbanyak amal soleh, perbanyak dekat sama Allah, sehingga kalau mati kita nggak takut. Karena kematian berarti kita bertemu dengan Allah, zat yang kita cintai. Yang bikin kita takut itu karena kita jauh sama Allah Pak. Bener nggak? Kalau dekat sama Allah kita. Saya pernah ketemu dengan seorang ustadz. Ketika menjelang wafatnya, dia di inkubator corona Pak. Gitu. Dia, masya Allah, dia itu keikhlasannya itu kelihatan banget. Dia nggak menyalahkan siapapun, yes, corona dan dia sudah siap menghadap Allah. Karena dia, saya tahu dari masa mudanya sampai sepuhnya, hidupnya dihabiskan untuk umat. Saya ketemu kayak gini 2 orang, satunya lagi itu juga sama. Dia itu ustadz yang dakwahnya itu sangat luas sekali. Terus waktu itu satu doanya dia mengatakan, ya Allah, bekal saya cukup. Karena melihat muridnya itu ribuan Pak. Muridnya itu ribuan ustadz semua gitu. Jadi dia itu ustadznya ustadz, para ustadz gitu ya, muridnya semua itu ribuan dikumpulkan. Terus dia mengatakan lihat muridnya begitu banyaknya, udah punya pondok pesantren masing-masing. Dia mengatakan, ya Allah, kayaknya saya sudah cukup nih bekal saya nih. Nah, kalau bisa kita gitu Pak, menjelang wafat kan tenang, alhamdulillah bekal saya insya Allah sudah cukup. Yang bikin takut itu apa Pak? Bekalnya kurang gitu ya. Makanya Pak, kalau punya harta itu pakai filosofi terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kalau dapat uang langsung tadi di tangan, terima kasih. Suwe-suwe, gue yang suwe-suwe biasanya eman. Ya, terima kasih. Raketan 10%, 1000, 2000, 5000, ya, keluarkan dari harta itu saat itu juga. Ya, nggak usah nunggu lama-lama. Ya, saya ngomong gini juga nasihat buat saya Pak. Insya Allah saya termasuk bisa mengatakan ini, gitu ya. Tapi kadang-kadang lupa, ya kan.
Ini kan kalau saya ceramah begini, ini juga mengingatkan saya pribadi, ingatkan lagi. Ya, saya senang kalau direkam gini, ya. Tak saya lihat video saya, wah, saya pernah ngomong kayak gini, ini bahaya nih kalau nggak dipraktekkan gitu. Ya kan? Iya Pak, kaburan maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah ketika kamu mengucapkan apa yang tidak kamu kerjakan. Ini, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat lagi. Ya. Setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Setiap ada kelahiran pasti ada kematian. Bapak Ibu semua dilahirkan apa Pak? Dilahirkan. Kalau dilahirkan sudah pasti mati. Nah ini Pak, diingat-ingat Pak. Karena banyak orang pengen lahir tapi nggak pengen mati. Ya, gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kematian ini adalah sesuatu yang kita yakini, ya jangan sampai kejadiannya adalah ya kita yakin kematian itu akan datang, tapi kita nggak mempersiapkan. Kan banyak yang kayak gini. Banyak apa dikit Pak? Banyak apa banyak banget? Banyak banget. Orangnya datang nggak ke sini pengajian? Datang Pak ya. Ya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, nah lalu apa yang kita lakukan? Ya. Ini jangan sampai Bu kejadiannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini surat Al-Mu'minun ayat 99. Coba ditirukan ya. Ikuti. Karena ini ngaji, insya Allah berpahala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbirji'uni la'ali a'malu solihan fima taraktu. Nah ini artinya ketika datang kematian pada seseorang, ya ini ketika datang kematian, malaikat Israel datang. Tiba-tiba orang ini mengatakan, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Aku pengen hidup lagi, tambah umurku ya Allah, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap apa-apa yang aku tinggalkan. Besok itu orang itu nyesel Pak. Banyak amal soleh yang dia tinggalkan. Amal soleh itu banyak. Misalnya yang paling ringan senyum, ya jadi orang senyum, ya tabassam fi wajhi ahuka sodako. Senyum kepada saudara kita itu sedekah. Nggak dikerjakan. Sesederhana itu nggak dikerjakan. Ya. Jarang sholawat, jarang zikir, sesederhana itu nggak pernah dikerjakan. Besok nyesel, apalagi sholat, ya kan? Nah, untuk itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar kita bisa menghadapi kematian? Yang pertama, ya. Tadi sudah saya sampaikan, hiduplah di dunia ini seperti orang asing. Ya, orang asing. Kita sini mampir, tempat kita di akhirat, kampung kita di akhirat, kita di sini cuma mampir doang. Ya, sehingga hati kita tidak terpaut, tidak tergantung dengan dunia. Ya. Terus yang kedua, berhenti mukimnya kita di dunia ini, lahirnya kita di dunia ini adalah dalam rangka mencari bekal. Kayak tadi musafir, kita berhentinya ke Indomaret itu untuk cari bekal, beli minum, beli snack, beli apa lagi, ya begitulah, ya kan? Untuk bekal perjalanan sebanyak-banyaknya. Terus kemudian yang ketiga, tidak bersaing dengan penduduk asli.
Maksudnya kita nggak bersaing dengan penggila dunia. Pak, kalau ada orang tetangga kita, teman kita atau apa, wah hidupnya hedon, nggak usah ikut bersaing, biarin aja. Kita memang bukan penduduk asli sini, kita penduduk asli akhirat, surga insya Allah. Ya kan? Mereka berlomba-lomba dengan apa kemewahan gitu kan, biarin aja. Kita secukupnya aja. Kalau pas butuh mobil ya beli mobil ya Pak ya. Itu kan jangan sampai gara-gara kita gitu ya anaknya akeh omahe cilik kan ya usahakan rumahnya besar, usahakan, kalau enggak apa-apa ya kan, enggak masalah ya kan. Karena saya itu waktu beli mobil alasannya itu Pak dulu Pak, alasannya saya waktu itu istri saya hamil gitu, saya nggak kepikiran beli mobil, saya hamil kehujanan Pak kita gitu, kehujanan jatuh lagi Pak gitu. Wah saya waktu itu berdosa sekali, masa berdosa, berarti aku dibeli mobil saking bojoku ya. Terus saya pernah perjalanan dari sini sama istri saya sampai Rembang sana naik motor, tapi kan pikir aku jadi suami kok rada tega gitu. Terus mbok carane kudu duwe mobil, bukan karena ingin tapi karena butuh gitu. Ya sekarang ini kan karena pengen gitu ya. Jadi kita jangan sampai berlomba-lomba, biarin misalnya Ustadz Jenal beli Alphard ya biarin, alhamdulillah gitu ya, gak apa-apa. Ustadz kudu mobil HP ya. Kita doakan saat antumnya Alphard Ustadz ya. Terus yang kedua, hidup seorang pengembara atau musafir itu nggak ada niatan untuk menetap, nggak ada menetap sama sekali ya. Jadi dia terus menyusuri jalan ya sampai pada ujungnya gitu ya. Sehingga apa? Yang pertama dia terus mencari bekal selama safar ya, supaya bisa sampai di ujung perjalanan. Kemudian tidak punya keinginan untuk memperbanyak kesenangan dunia. Jadi kesenangan dunia ini akeh-akeh, sak cukupe wae. Ya. Karena kalau sudah kata Sayyidina Ali itu, dunia dengan akhirat itu Bapak sekalian itu di ujung yang berbeda. Kalau kita mendekat salah satunya maka kita menjauh dari yang lain. Kita dekat dunia berarti kita jauh dari akhirat. Kita dekat dengan akhirat berarti otomatis kita harus menjauh dari dunia, rodok ngadoi dunia ya. Betul Pak Bos sekalian. Tuh. Kalau kita dengan dunia itu sekedarnya itu nikmat banget. Betul. Jadi kan kalau biasa makannya mewah, lihat es teh gini nyepelek ke, aku Ustadz kayak es teh limun apa-apa Coca-Cola gitu. Tapi coba Bu ketika puasa, Bapak sekalian, puasa lihat es teh itu gimana Pak? Wah, Masya Allah, kemencer, nikmat sekali lihat es teh. Ya, puasa dari habis subuh, dari subuh saya maghrib, lihat es teh itu nikmat. Tapi kalau jenengan terbiasa kenikmatan, lo es teh ini biasa-biasa wae. Suguh es teh lah, nyuguhi kok es teh, mbok teh botol, padahal padha wae kemaki, ya kan. Tapi kalau orang terbiasa kesederhanaan, wah suguhi es teh itu seneng banget, suger, Masya Allah. Lainnya, nilai dunia itu kalau kita Bapak Ibu sekalian terlalu banyak itu semakin nikmatnya semakin dikit. Ya. Makanya saya itu suka sama istri masih sering tak ajak ke angkringan, ya, angkringan. Ya, karena kalau dinaikkan dikit, besok lihat angkringan itu ngeremeh kayak gitu, ya kan? Nggak nikmat. Padahal kita pengen nikmat itu apa? Sederhana.
kebahagiaan itu aja mahal, sederhana wae bahagia. Itu kan ngono ya. Itu. Makanya saya kalau dengan teman-teman tuh Rizal CS itu ya ringan-ringan gitu. Ya, sehingga nikmat kita tuh nggak mahal. Kita udah kasih aja udah bahagia banget, masya Allah. Kayak gorengan, wah masya Allah. Orang perlu KFC nang pisah-pisahan ya. Wis menduan, seneng gitu. Wah, bahagia kita tuh sederhana gitu ya. Kayak ning surga walaupun mangannya menduan. Nah, kita kadang-kadang gitu Bapak Ibu sekalian, kehilangan esensi kebahagiaan. Padahal kasur yang mahal menjamin tidur nyenyak nggak? Nggak jamin. Ya, nggak jamin. Nggak ada hubungannya dengan tidur nyenyak. Gitu. Baik, ini karena sudah azan. Untuk itu kita doa sama-sama ya Bapak Ibu sekalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana dunubana wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka istiqomah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Allahumma ya Allah ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan ya Allah ya Rabbana. Allahumma ya Allah ya Rabbana istajib du'aana ya Allah. Subhanaka rabbi izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.